Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Novianti, NPM 2001030036, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 kelas A. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan benda tak hidup. Karakteristik dapat dikatakan sebagai ciri umum yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Ciri umum yang dimiliki oleh makhluk hidup antara lain bergerak, tumbuh, makan, berkembang biak, bernafas, peka terhadap rangsang, dan metabolisme. Pergerakan pada hewan dapat dengan mudah kita amati, sedangkan pergerakan pada tumbuhan cukup sulit untuk diamati. Beberapa contoh pergerakan pada tumbuhan yaitu taksis, nasti, serta tropisme. Taksis merupakan gerak berpindah tempat dari seluruh bagian tubuh tumbuhan. Gerak tropisme merupakan gerak berpindah tempat dari sebagian tubuh tumbuhan, di mana arah geraknya ditentukan oleh arah datangnya rangsang. Gerak tropisme dibedakan menjadi dua, tropisme positif dan tropisme negatif. Nasti merupakan gerak dari sebagian tubuh tumbuhan. Gerak nasti dibedakan menjadi dua, yaitu seismonasti dan niktinasti. Contoh, daun majemuk akan mengkerut karena perubahan siang dan malam. Mengelompokkan makhluk hidup digambarkan dalam bentuk tingkatan kelompok atau takson. Takson menggambarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan. Takson dalam pengelompokan makhluk hidup terdiri dari tingkatan yang paling tinggi atau paling umum sampai pada tingkatan yang paling rendah. Tingkatan tersebut meliputi kingdom atau kerajaan, divisio atau filum, kelas, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. A. Kingdom adalah tingkatan yang merupakan pecahan dari domain dan terdiri atas 5 klasifikasi. Animalia yaitu seluruh hewan multiseluler, fungi termasuk keluarga lumut, dan jamur Monera termasuk keluarga bakteri. Lantae yaitu seluruh tanaman, protista termasuk amoeba dan plasmodium. B. Divisio atau phylum adalah urutan takson kedua setelah kingdom. Untuk menentukan filum hewan, dilihat dari bentuk struktur, ciri-ciri hewan, serta melihat keturunan dan proses evolusi. Contoh filum pada hewan diantaranya adalah moluska, kerang-kerangan, kordate, hewan bertulang, dan lain-lain. Sedangkan divisio digunakan dalam klasifikasi tumbuhan. Contoh divisio diantaranya adalah Bryophyta atau lumut, Petridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. C. Ordo adalah kelas. Contoh ordo adalah karnivora, primate, tanaman bunga, dan hewan pengerat. D. Familia adalah keluarga. Pengelompokan hewan dan tumbuhan berdasarkan familia melihat pada kekerabatan dan persamaannya. Contoh familia hewan adalah Canidae yang merupakan keluarga kucing. Jagung dan padi adalah tumbuhan yang memiliki familia yang sama, yaitu Poaceae atau suku rumput-rumputan. E. Genus adalah bagian pertama nama ilmiah dari makhluk hidup. Contohnya singa adalah Panther leo dan harimau adalah Panther tigris. Dengan begitu, Panthera adalah genusnya. F. Spesies adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang mirip. Contohnya, spesies adalah Oryza sativa atau padi dan Zea mays atau jagung. Secara umum, hewan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata atau kelompok hewan yang bertulang belakang. Ada 5 kelompok hewan vertebrata, yaitu Pisces, ikan, amfibia, katak, reptilia, ular, aves, burung, mamalia, kucing, sapi, kambing, dan kuda. Hewan avertebrata atau kelompok hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya cacing pipih dan cacing giling.
Sedangkan kelompok tumbuhan atau kingdom plantae dibagi ke dalam beberapa divisio, yakni lumut, paku-pakuan, tumbuhan berbiji, serta ganggang. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.